Ni hao adik-adik, bagaimana kabarnya lagi? Sehat kan? Luar biasa dong pastinya. Kakak sedih nih, karena ini materi terakhir kita untuk transformasi geometri, yaitu tentang komposisi transformasi. Karena ini materi terakhir, yuk semangatnya ditambah lagi dong, biar kakak juga semangat menjelaskannya. Oke adik-adik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, transformasi geometri itu terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan yang terakhir itu dilatasi. Tapi adik-adik tahu tidak, kalau dalam permasalahan, bisa saja nih kita menemukan kalau geometri yang kita punya itu harus ditransformasikan lebih dari sekali, atau geometri yang kita punya ternyata ditransformasikan oleh gabungan dari keempat jenis transformasi tadi. Karena itu, kita butuh komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu apa sih? Oke, mari kita lihat konsepnya. Matriks komposisi transformasi merupakan matriks tunggal yang diperoleh dari hasil perkalian beberapa matriks transformasi. Khusus untuk translasi, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Oke adik-adik, perhatikan di sini punya beberapa poin penting. Kalau komposisi transformasi itu hasilnya adalah matriks tunggal. Nah, matriks tunggal ini kita peroleh dari perkalian beberapa matriks transformasi. Artinya, transformasinya lebih dari sekali kan? Dan khusus untuk translasi, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Kak, kenapa translasinya istimewa sendiri sehingga dia harus pakai operasi penjumlahan? Adik-adik mau tahu jawabannya? Adik-adik bisa simak dan nonton baik-baik di video kakak yang membahas tentang konsep translasi. Di situ ada jawabannya loh adik-adik. Oke, kita lanjut prinsipnya. Jika suatu titik A, X, Y ditransformasi dengan suatu matriks M1 dan dilanjutkan M2, maka bayangan A dapat dicari dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan M2 bundar M1 kali X, Y. Oke adik-adik, di sini kita pakai simbol bundar untuk komposisi. Karena kita kan menggabungkan beberapa transformasi, jadi kita pakai simbol bundar. Nah, kemudian adik-adik, kenapa matriksnya harus duluan dari yang terakhir? Harus M2 dulu baru M1. Kenapa tidak M1 dulu baru M2? Nah, adik-adik perlu diperhatikannya kalau dalam komposisi itu hasil dari M2 bundar M1 itu akan berbeda dengan M1 bundar M2 adik-adik. Nah, kalau kita menggunakan penggabungan, berarti kita harus mulai dulu dari yang matriks yang paling terakhir. Tidak bisa mulai dari matriks yang pertama adik-adik. Kalau adik-adik mengerjakannya secara terpisah satu persatu secara berurutan, baru adik-adik boleh mengerjakannya dari matriks pertama dulu, baru lanjut ke matriks kedua. Tapi jika adik-adik menggabungkannya, adik-adik harus memulainya dulu dari matriks yang paling terakhir, baru ke matriks yang pertama. Jadi seperti itu adik-adik. Oke. Dalam komposisi transformasi dibagi menjadi dua jenis adik-adik. Yang pertama itu komposisi transformasi sejenis dan yang kedua itu komposisi transformasi tak sejenis. Oke, mari kita bahas dulu untuk yang sejenis. Nah, untuk sejenis itu ada 4 adik-adik. Yang pertama, komposisi untuk translasi. Rumusnya itu matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks XY dijumlahkan dengan matriks pergeseran pertama A1, B1, kemudian dijumlahkan lagi dengan matriks pergeseran kedua A2, B2. Nah, contohnya adik-adik, garis 2X tambah 3Y sama dengan negatif 6 ditranslasi dengan matriks negatif 4, 3 dan dilanjutkan dengan matriks 2, negatif 2. Bayangannya adalah, nah adik-adik, di soalnya kita dikasih garis 2X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Kemudian kita dikasih M1-nya, matriks pertamanya itu negatif 4, 3. Kemudian M2-nya itu sama dengan 2, negatif 2. Jadi adik-adik, kita tinggal substitusikan semua nilai yang kita ketahui itu M1 dan juga M2 ke dalam rumus matriks komposisi terhadap translasi itu. Matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks titik awalnya XY dijumlahkan dengan matriks pergeseran pertama A1, B1 dijumlahkan dengan matriks pergeseran A2, B2. Kita masukkan nilai A1, B1 dan A2, B2-nya. Jadi
kita peroleh hasilnya itu matriks X double aksen Y double aksen sama dengan X matriks X kurang 2 Y tambah 1. Karena diberikan garis, jadi tidak mempunyai, jadi kita belum ketahui titik asalnya. Jadi untuk mencari titik asalnya dapat kita peroleh dari matriks yang sudah kita cari ini. Jadi nilai X-nya itu sama dengan X double aksen tambah 2 dan nilainya itu Y double aksen kurang 1. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan negatif 6, maka diperoleh bayangannya itu adalah 2X tambah 3Y tambah 1 sama dengan negatif 6. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut untuk komposisi terhadap refleksi. Dengan rumusnya, matriks X double aksen Y double aksen sama dengan M2 bundar M1 dikalikan matriks titik awalnya XY. Mari kita lihat contoh soalnya. Titik M 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu X kemudian terhadap sumbu Y. Maka bayangannya menjadi, nah adik-adik, kita punya titik M 2,x3. Jadi nilai 2,-3 maksud kakak. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 2 dan nilai Y-nya itu sama dengan negatif 3. Cerminkan terhadap sumbu X. Nah, matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X itu kan 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian matriks untuk pencerminan terhadap sumbu Y itu kan negatif 1, 0, 0, 1. Jadi, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan matriks X double aksen Y double aksen sama dengan M2 bundar M1 kalikan dengan matriks titik awalnya XY. Sehingga kita peroleh matriks X double aksen Y double aksen sama dengan matriks negatif 2, 3. Jadi bayangan dari titik M 2,-3 adalah negatif 2,3. Oke, selanjutnya adik-adik tentang komposisi terhadap dilatasi. Dengan rumusnya, matriks X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B sama dengan K2 bundar K1 kali dengan matriks X kurang A, Y kurang B. Mari kita lihat contohnya. Bayangan titik P 5,1 oleh dilatasi dengan skala 2 dan pusat A 1,1 dilanjutkan dengan pusat B 3,1 adalah, adik-adik kita analisis dulu soalnya. Sebelumnya tadi kita diberikan rumus untuk dilatasi itu X double aksen kurang A, kemudian Y double aksen kurang B sama dengan K2 bundar K1 dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B. Nah, adik-adik, ini dapat kita gunakan apabila skalanya berbeda. Skalanya lebih dari 1. Di soal adik-adik, skalanya cuma 1, yang berbeda itu titik pusatnya. Jadi, kita dapat cari dengan cara satu persatu seperti ini adik-adik. Oke, titiknya P 5,1 dengan X-nya 5 dan Y-nya 1. K-nya adalah 2. Kita cari dulu untuk dengan titik pusat yang pertama. Itu dengan rumus matriks X1 X aksen kurang A1 Y aksen kurang B1 sama dengan K1 kali X kurang A1 Y kurang B1. Sehingga kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan 91. Kemudian kita lanjutkan untuk pusat yang kedua, yaitu B 3,3. Kita tinggal substitusikan nilai yang kita ketahui yang berbeda di sini. Kita lanjut, ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi nilai X aksen Y aksennya itu diperoleh dari sini 9 dan 1. Kita masukkan semua nilainya sehingga kita peroleh X double aksen Y double aksen sama dengan matriks 15, 1. Jadi bayangan dari titik P 5,1 adalah 15, negatif 1. Oke, yang terakhir itu komposisi terhadap rotasi. Komposisi terhadap rotasi dengan rumusnya matriks X double aksen kurang A, Y double aksen kurang B sama dengan matriks rotasi cos beta negatif sin beta
sin beta cos beta dikalikan dengan matriks rotasi yang kedua cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B. Oke adik-adik, mari kita lihat contoh soal. Nah, di soal ini kita diberikan bayangan. Kita diberikan soal seperti ini adik-adik. Bayangan titik A 0,5 oleh rotasi terhadap titik pusat O 0,0 searah jarum jam sebesar 180 derajat dilanjutkan 90 derajat. Nah, adik-adik, rumus yang diberikan kepada kita tadi, yang ini, adik-adik gunakan saat rotasinya itu terhadap titik pusat P, A, G. Itu adik-adik dapat gunakan rumus ini. Tapi karena di soal kita diberikan rumus ke titik pusatnya O 0,0 titik asalnya, jadi adik-adik dapat menggunakan rumus X double aksen Y double aksen sama dengan seperti ini adik-adik, sama dengan matriks negatif cos beta sin beta negatif sin beta negatif cos beta dikalikan dengan matriks negatif cos alfa sin alfa negatif sin alfa negatif cos alfa kali dengan titik awalnya X, Y. Nah adik-adik, kenapa di sini negatif? Kenapa sini negatif, di sini negatif, sini juga negatif, negatif, negatif? Karena adik-adik, rumusnya itu cos alfa min sin alfa cos alfa. Ini apabila dia berlawanan arah jarum jam. Tapi karena di soal kita diberikan searah jarum jam, maka besaran sudutnya, nilai sudutnya itu kan menjadi negatif. Jadi seperti ini bentuknya. Oke adik-adik, kita tinggal substitusikan nilai betanya dan nilai alfanya. Nilai alfanya itu 180 dan nilai betanya itu 90. Kemudian nilai dari negatif cos 90 derajat 1, sin 90 derajat 0, maksud kakak, sin 90 derajat 1, negatif sin 90 derajat negatif 1, negatif cos 90 derajat 0. Nilai dari negatif cos 180 derajat 1, sin 180 derajat 0, negatif sin 180 derajat 0, negatif cos 180 derajat 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adik-adik. Matriks X double aksen Y double aksen sama dengan 5, 0. Jadi bayangan dari titik A 0,5 adalah 5,0. Oke adik-adik. Selanjutnya terkait jenis transformasi untuk yang tak sejenis. Nah, itu dia bayangan dari suatu objek geometri ditentukan satu persatu secara berurutan berdasarkan transformasi yang diberikan. Jadi adik-adik, untuk yang tak sejenis itu kita transformasikan dia satu persatu. Contohnya kalau dia ditransformasikan terhadap translasi kemudian ke rotasi, ya kita hitung dulu translasi kemudian baru ke rotasi. Begitu cara kerjanya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir materi kita. Sebelum itu, adik-adik kerjakan dulu latihan yang ada di bawah, supaya adik-adik bisa paham bagaimana konsep dari komposisi transformasi ini. Adik-adik, ini juga sekaligus video terakhir kita untuk materi transformasi geometri. Semoga adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, adik-adik bisa menonton ulang video, atau adik-adik juga bisa menambah wawasan dengan membaca file PDF yang ada di screen sebelah dari screen video ini adik-adik. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.